Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal-soal matematika akademik Polri. Kita langsung menuju ke soalnya. Nomor 1, nilai inverse dari fx sama dengan 2x min 4 adalah... Oke teman-teman, inverse itu buat teman-teman yang belum tahu, fx ini kan sama dengan y ya. Y sama dengan 2x min 4 gitu kan. Nah, inverse itu adalah kebalikan dari fx. Bentuknya adalah f min 1 pangkat min 1 x. Nah, ini inverse. Nah, kalau misalnya fx itu y sama dengan, maka inverse ini akan menjadi x sama dengan y sekian sekian sekian. Seperti itu. Jadi kita bikin, untuk mencari inverse dari sebuah fx, kita bikin satu ruas hanya ada x dengan pangkat 1 dan koefisien 1. Jadi seperti ini. Ini kan 2x min 4. Min 4-nya bisa kita pindah ruaskan. Atau dia pindah berarti y ditambah 4. Ya kan? Tadinya negatif pindah ruas menjadi plus. Sama dengan 2x. Nah ingat, pangkatnya harus 1 dan koefisiennya harus 1. Berarti ini kedua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga kita dapat di sini berarti x-nya koefisien 1 pangkat 1. Kemudian di samping kirinya y plus 4 per 2. Paham ya? Setelah sudah dapat, y-nya ini bisa kita ganti lagi dengan x. Nah, x-nya kita ganti dengan f inverse x. Boleh saya balik posisinya ya. Jadi f inverse x itu sama dengan x plus 4 per 2. Paham ya? Jadi jawabannya adalah yang A. Kita menuju ke soal selanjutnya. Nomor 2. Jika f inverse x adalah inverse dari fx sama dengan 4x min 1, tentukan nilai f inverse 3. Oke teman-teman, sama seperti nomor 1 tadi, kita cari dulu f inverse-nya. Setelah itu, baru kita masukkan x-nya sama dengan 3. Berarti ini sama dengan y 4x min 1, ya kan? Min 1-nya pindah ruas, berarti menjadi y plus 1 sama dengan 4x. Oke, kedua ruas dibagi 4. Sehingga kita dapat y plus 1 per 4 sama dengan x. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman kurang nyaman dengan kedua ruas dibagi 4, ya nggak apa-apa. Teman-teman bisa pakai cara yang gini kan. Y plus 1 sama dengan 4x. Mungkin beberapa dari teman-teman lebih nyaman 4-nya ini pindah ruas juga. Kalau dari pembagi menjadi dari pengali menjadi pembagi. Sehingga dapat y plus 1 per 4 sama dengan x. Silakan. Teman-teman lebih nyaman pakai bahasa yang mana, silakan. Kalau nyaman yang ini pakai, kalau nyaman yang ini pakai. Selama tidak mengubah hasil, semua cara dibenarkan. Oke? Sehingga kita dapat di sini f inverse x sama dengan x plus 1 per 4. Kemudian diminta adalah x-nya sama dengan 3. Berarti f inverse x, f inverse kita ganti ya 3-nya ya. X-nya kita ganti dengan 3. Sama dengan 3 plus 1 per 4. 3 plus 1 berapa? 4 per 4. Berarti jawabannya adalah 1. Yang A jawabannya. Paham ya teman-teman? Kalau sudah paham, kita menuju ke soal selanjutnya. Nomor 3. Nilai sin 135 derajat adalah... Oke teman-teman. Untuk soal trigonometri itu kita mengenal yang namanya kuadran. Jadi ada sebuah lingkaran nih ya. Nah, ini kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Oke? Kemudian setiap kuadran itu punya aturannya masing-masing. Jadi di kuadran 1 itu semua bernilai positif. Semua itu apa? Semua itu adalah sin, cos, tan atau tangen. Itu bernilai positif. Di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif. Di kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif. Tan ya, tan, tangen boleh. Di kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif. Jadi selain yang sin, tangen, dan cos itu bernilai negatif. Oke. Nah, setelah itu yang ditanya adalah 135. 135 itu kemungkinan ada di sini.
Nah, di sini 135 itu di sini. Berarti dia masuk ke kuadran 2, 135 derajat. Oke. Nilai sin-nya berarti positif. Oke, berarti sin-nya positif, kita tulis dulu. Nah, untuk mencari nilai sin 135 itu kita bisa lihat dari sudut pelurusnya. Jadi 135 itu sama dengan sudut pelurus yang ditarik dari sini, dari garis yang ini. Nah, oke. Nah, untuk mencari sudut pelurus ini, ya, sudut alfanya ini, itu teman-teman tinggal mengurangkan garis pelurus ini berapa derajat? Garis pelurus itu kan 180 derajat kan? Dikurangi dengan yang diketahui ini, yaitu sin 135. Berarti sudut pelurusnya ini ya, yang alfanya ini itu sama dengan 45 derajat. Paham ya? Berarti sin 135 ini sama dengan sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman? Kita menuju ke soal selanjutnya. Nomor 4. Nilai cos 150 adalah, oke, sama seperti nomor sebelumnya. Kita bikin dulu kuadrannya biar lebih jelas lagi. Ini kuadran 1, K1, K2, K3, K4. Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Kemudian diminta adalah 150. 150 itu kurang lebih segini derajatnya. Nah, dia ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang bernilai positif itu hanya sin saja. Oke. Berarti kuadran kedua itu cosnya menjadi negatif. Kemudian sama seperti tadi, untuk mencari sudut pelurusnya nih, sudut alfanya, berarti tinggal kita kurangi 180 dikurang 150. Hasilnya adalah 30 derajat. Berarti cos 150 itu sama dengan negatif cos 30 derajat. Paham ya? Berarti sama dengan negatif cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau teman-teman, kita menuju ke soal selanjutnya. Nomor 5. Tentukan determinan A dari matriks A 3 min 1 2 5. Oke, kalau determinan itu adalah selisih antar diagonal. Jadi diagonal yang satu ini dikalikan kemudian dikurangi dengan diagonal yang satunya. Kalau mudahnya adalah diagonal yang ke bawah itu dikalikan dengan diagonal yang ke atas gitu. Ini kan ke bawah ya arahnya ya. Jadi determinan A-nya itu sama dengan 3 dikali 5 dikurang 2 dikali min 1. Seperti itu. Sehingga kita dapat 3 dikali 5 kan 15. Dikurang 2 dikali min 1 itu min 2. Kemudian ini negatif ketemu negatif itu positif. Berarti 15 ditambah 2. Hasilnya adalah 17. Jadi determinan matriks A-nya adalah 17. Jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, sudah paham? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta follow IG Kelas Bimbel di @kelasbimbel.id untuk mendapatkan info dan banyak soal untuk teman-teman berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.